adik-adik, apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Oke, impak kita nih pada minggu ini bakal ditemani juga sama Kak Felmi nih, yang bakal mengiringi kita selama impak minggu ini. Nah, sebelum kita memulai impak kita mau saat teduh dulu yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau nyanyi lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Pada tahu kan? Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk. Suaranya yang keras. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa dulu yuk untuk pembuka impak kita minggu ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada saat ini di ibadah impak online kami. Tuhan Yesus berkati adik-adik klien kami dan juga kakak klien kami dalam impak kami minggu ini. Semoga semuanya berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga semuanya lancar dan juga agar firman-Mu ini Tuhan selalu adik-adik klien kami dapat dengar dan juga selalu ingat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita main satu lagu lagi nih. Yuk bangkit berdiri yuk semuanya yuk, biar makin semangat. Kita main lagu dari KC 140, Firman-Mu Pelita. Tahu semua kan lagunya? Oke, nyanyi bareng-bareng ya, yang keras suaranya. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Oke, silakan duduk adik-adik. Sekarang waktunya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, aku mengundang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari Minggu ini kami telah berkumpul lagi Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan ceritanya dengan baik Tuhan, dan kami bisa menerapkan cerita pada hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita keluarkan Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Ibrani. Ibrani ada di Perjanjian Baru. Oke, udah ketemu? Dari Ibrani pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 4. Kita baca bareng-bareng ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke adik-adik, sekarang kita dengarkan cerita dari kakaknya ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Patrick yang akan bercerita untuk adik-adik yang kelas kecil, ya, yang kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, sebelum kakak bercerita, coba kakak minta adik-adik menyiapkan dulu selembar kertas, ya, selembar kertas dan ballpoint atau spidol, ya. Coba disiapkan dulu. Oke, sepertinya udah ya. Nggak harus kertas baru ya, kertas lama pun nggak apa-apa. Kalau misalkan nih kita adik-adik ada kertas, boleh dipakai, ya, boleh dipakai kertasnya, gitu kan, seperti kakak. Nah, bisa dipakai nih kertas seperti ini. Oke, kalau sudah, coba adik-adik tulis di kertasnya arti dari kata patuh. Ya, pasti adik-adik sering banget mendengar kata patuh. Enggak di sekolah, enggak di rumah, enggak di gereja, enggak di TV. Apalagi pada saat pandemi sekarang ya, kita sering banget mendengar, ayo patuhi protokol kesehatan. Nah, kira-kira kata patuh itu artinya apa ya? Coba adik-adik tuliskan di kertas tersebut. Sepertinya sudah ya. Nah, kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa, kasih waktu. Coba, boleh banget adik-adik tanya ke mama, tanya ke papa, atau tanya ke oma, ke opa, ke om tante, atau ke kakaknya. Apa sih arti kata patuh? Ya, kayaknya udah dapat semua nih ya. Oke, ya, patuh. Mungkin kalau adik-adik pasti adik-adik yang di rumah masing-masing punya jawabannya ya, dan pasti ada yang berbeda bahasanya. Tapi kakak yakin sama, artinya pasti sama. Ya, kakak yakin artinya pasti sama. Ya, kalau patuh itu berarti kita mengikuti. Ya, kita mau mengikuti aturan ataupun perintah melalui tindakan kita. Ya, jadi kalau misalkan adik-adik disuruh mama atau dapat perintah dari mama, ayo mandi. Nah, adik-adik langsung mandi. Ayo bangun, langsung bangun. Kalau di sekolah, ayo bawa kerjakan PR ini, adik-adik langsung kerjakan ya, karena adik-adik patuh terhadap aturannya. Atau mungkin jangan telat ke sekolah. Nah, adik-adik langsung bangun pagi, mandi, nah, baru pergi ke sekolah supaya tidak telat. Mungkin pada waktu sebelum pandemi ya, kalau sekarang secara online juga ada waktunya ya, adik-adik juga tetap gak boleh telat ya. Nah, itu adik-adik sudah melakukan ya, adik-adik sudah patuh. Nah, hari ini kakak akan bercerita di mana kesimpulannya adik-adik juga harus patuh terhadap perintah Tuhan. Ya, tadi adik-adik sudah membaca Alkitab bersama dengan Kavia ya, yang diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik, penulis surat ini ya, penulis surat kepada orang Ibrani, penulisnya mau mengingatkan nih bahwa Tuhan Allah ya, dari dulu, dari zaman perjanjian lama, adik-adik, dari perjanjian lama itu selalu berbicara
ya selalu menyampaikan perintah Tuhan melalui para nabi adik-adik. Ya, jadi tidak secara langsung tapi Tuhan Allah berbicara mengenai perintahnya, mengenai firman-Nya melalui seseorang. Nah, seseorang itu adalah para nabi. Ya, adik-adik pasti familiar, pasti kenal dan pasti tahu cerita tentang Tuhan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu. Nah, cerita itu adik-adik, Tuhan Allah berpesan kepada umatnya, kepada pelayannya, yaitu Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa mempunyai tugas untuk menyampaikan bahwa bangsa Israel akan diselamatkan oleh Tuhan Allah dari kesengsaraan mereka di Mesir. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel selamat dan boleh keluar dari tanah Mesir. Nah, lalu minggu kemarin ya, Kaleni bercerita tentang Nabi Hosea. Ya, Nabi Hosea juga punya tugas nih adik-adik untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu harus taat, harus bertobat, harus patuh kembali terhadap perintah dari Tuhan. Ya, tidak cuma dua nabi itu adik-adik, banyak sekali cerita di perjanjian lama di mana Tuhan Allah berbicara kepada umatnya melalui pelayannya, yaitu para nabi. Nah, di perjanjian baru adik-adik, Tuhan Allah berbicara kepada umatnya, menyampaikan firman-Nya melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus adik-adik. Ya, jadi Tuhan Yesuslah yang mengajarkan umat-umat Tuhan bahkan sampai hari ini. Ya, Tuhan Yesus mau mengajarkan bagaimana kita menjadi anak yang taat, yang patuh terhadap firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus menjadi orang yang kita teladani. Kenapa? Karena dalam hidupnya Tuhan Yesus itu sangat mengandalkan Tuhan. Dalam hidupnya Tuhan Yesus sangat baik. Ya, Tuhan dalam kehidupannya Tuhan Yesus sangat mengasihi sesama. Tuhan Yesus suka menolong ya. Adik-adik pasti tahu cerita tentang Tuhan Yesus yang mau menolong seorang yang sakit, di mana dia dibantu oleh teman-temannya diturunkan dari atas genteng sampai turun di depan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Dan Tuhan Yesus bukannya menolak, tapi malah Tuhan Yesus bantu, Tuhan Yesus tolong, dan Tuhan Yesus sembuhkan. Ya, Tuhan Yesus juga suka berbagi. Nah, adik-adik pasti tahu cerita tentang Tuhan Yesus yang membagikan makanan kepada 5.000 orang lewat 5 roti dan 2 ikan. Pasti adik-adik tahu ceritanya ya. Nah, adik-adik, sampai hari ini Tuhan Yesus tetap menjadi teladan kita supaya kita menjadi anak-anak yang patuh terhadap perintah Tuhan. Ya. Dan teladannya ini selalu disampaikan terus-menerus adik-adik ya. Adik-adik selalu diingatkan menjadi anak-anak Tuhan yang baik pasti melalui mama papa ya, dari oma opa, dari om tante, atau mungkin dari kakaknya yang di rumah. Bahkan Tuhan Yesus pun juga memakai kakak-kakak lain untuk mengingatkan adik-adik menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, tapi kakak yakin mungkin adik-adik ada yang merasa untuk menjadi anak yang patuh terhadap firman Tuhan, yang patuh terhadap aturan Tuhan itu sulit. Ya, aduh kak, kalau tuh kan di Alkitab ada nih disuruh tetap berdoa, tapi aku susah banget nih kak, suka ketiduran kalau udah ngantuk,
kalau udah lapar aku langsung makan, Kak. Nah, mungkin adik-adik ada yang merasa seperti itu, atau mungkin eh, adik-adik mendapatkan tantangan atau mendapatkan kesulitan ketika, Kak, aduh itu kan di Alkitab ditulis harus bersukacita ya, tapi tapi akhir-akhir ini banyak banget nih yang membuat aku kesel, dari teman-teman, terus adikku sendiri juga bikin jengkel, jadi akunya nggak bersukacita terus nih, Kak. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang merasakan seperti itu, adik-adik jangan menyerah ya. Adik-adik harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang patuh terhadap perintah dan aturan dari Tuhan ya. Tenang saja, pasti Tuhan Yesus pun akan membantu adik-adik. Melalui siapa? Melalui mama dan papa. Mereka akan mendoakan adik-adik supaya adik-adik menjadi anak-anak yang semakin patuh terhadap perintah Tuhan. Dan setiap hari minggunya Tuhan memakai kakak-kakak layan supaya mengingatkan adik-adik, ayo tetap semangat, tetap menjadi anak yang baik, tetap menjadi anak yang patuh terhadap perintah Tuhan. Ya, adik-adik, memang untuk mengikuti dan patuh terhadap perintah Tuhan itu ada tantangannya. Tapi kakak yakin dan percaya kalau kita bersama-sama mau melakukannya, pasti Tuhan Yesus akan membantu kita dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang patuh. Oke, sekarang kakak akan masuk dalam aktivitas. Tadi adik-adik udah siapin kertas ya. Ya, tadi adik-adik udah siapin kertasnya, jangan dikruyel-kruyel, tetap dipakai kok kertasnya. Sekarang aktivitasnya adalah menulis. Ya, tapi adik-adik dengerin dulu kakak. Nanti kakak akan tampilkan beberapa pilihan perintah-perintah Tuhan. Ya, kakak tampilkan di layar. Adik-adik tinggal pilih salah satu. Pilih satu aja. Ya, nanti tuliskan di kertasnya. Contoh, perintah Tuhan (2) tetap berdoa. Kalau tampilannya tetap berdoa ya, kalau ditampilkan nanti tetap berdoa. Nah, terus adik-adik tulis juga di bawah tadi perintah Tuhan (2) kan tetap berdoa. Tulis di bawahnya tantangan (2). Nah, tantangan ini adik-adik tulis kira-kira hal apa sih yang membuat adik-adik itu sulit banget melakukan perintah Tuhan yang adik-adik pilih tadi kan tetap berdoa. Ya, tadi kakak udah singgung tuh, aduh Kak, kalau berdoa itu aku suka langsung tidur kalau kecapean, kalau lapar langsung makan, kalau telat masuk sekolah online langsung sekolah, nggak belajar dulu. Nah, adik-adik boleh tulisin tuh di situ ya, adik-adik tulisin tantangannya tadi. Nah, lalu setelah adik-adik tulis, adik-adik minta tolong mama atau papa atau kaum opa atau kaum tante untuk didoakan supaya adik-adik semakin lama tantangannya semakin tidak terasa. Jadi adik-adik selalu rajin berdoa ya, seperti itu. Nah, nanti adik-adik juga foto aktivitasnya supaya di ibadah minggu depan kakak layan yang bertugas sebagai liturgos akan bawa dalam doa. Oke, itu aja aktivitasnya. Sebelum masuk ke kafia, kakak tampilkan dulu ya, kakak tampilkan dulu perintah Tuhannya. Ini dia. Oke, udah ditulis apa? Udah dilihat ya, dan jangan lupa ditulis di kertasnya tadi. Pilih salah satu saja ya, dan tulis tantangannya. Oke, sekarang kita kembali ke kafia untuk berdoa penutup. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi udah pada mendengarkan kan cerita yang disampaikan oleh kakaknya.
Sekarang kita tutup Alkitab kita. Sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, kita satu dalam doa lagi ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita-Mu pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, supaya kami bisa menjadi anak-Mu yang selalu melakukan apa yang Engkau perintahkan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut menyanyi memuji nama Tuhan ya. Halo adik-adik, gimana nih firman yang dibawakan oleh kakak lainnya tadi? Tahu kan ceritanya kayak apa? Jangan lupa ceritanya tuh diingat terus juga ya. Tadi tuh tentang apa sih? Dan juga kita juga lakukan nih apa yang diperintahkan tadi tuh melalui firmannya. Kita biar jadi anak Tuhan yang baik ya. Oke, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi, oke? Kita mau nyanyi dari KC 267, bait yang pertama. Kita nyanyi lagu Siapa yang berpegang. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengaguminya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan umatnya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah adik-adik, untuk pengumumannya minggu ini seperti biasanya kita masih ibadah impas secara online untuk minggu depan dan seterusnya. Nah, melalui YouTube GPB Zebot Bogor ini, dan juga dari kelas TK, kecil, sampai tanggung. Nah, adik-adik, kalau ada aktivitas yang disampaikan oleh kakak layannya, adik-adik bisa kerjakan juga nih di rumah. Lalu bisa difoto juga nih, minta mama papanya untuk lapor nih ke kakak layannya. Aku udah buat nih, Kak. Nah, kirimkan ya lewat mana? Nah, nanti lihat aja di description box, pokoknya yang ada di bawah video ini keterangannya, dimana nanti lihat nih siapa nih kakak layannya yang bertugas untuk mengumpulkan video ataupun foto-foto dari aktivitas adik layan pada minggu ini maupun minggu-minggu seterusnya. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup impak kita nih pada minggu ini. Oke, kita mau satu dalam doa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik. Dan juga nanti di akhir doa kita akan menyanyikan Bapak terima kasih ya, oke? Sudah semuanya adik-adik? Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau kami telah menyelesaikan impak kami pada minggu ini. Tuhan Yesus berkati sertai adik-adik klien kami Tuhan yang tadi sudah baca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berkatilah mereka Tuhan, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan adik-adik klien kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik juga Tuhan. Dan sertai dan memimpin kami selalu Tuhan, masing-masing kami Tuhan. Di tengah situasi pandemi saat ini, Tuhan jaga kesehatan dan lindungilah kami selalu Tuhan, agar keadaan ini dapat cepat pulih dan kami bisa dapat berkumpul kembali di gereja-Mu ini Tuhan, di GPIB Zebot Bogor Tuhan. Tuhan jaga lindungilah kami selalu Tuhan atas hari-hari dan berkat rahmat-Mu Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.